Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya M. Asriful Rahman, NIM 12021600044. Akan membawakan materi tentang pelatihan dari sertifikasi MTA. Jadi agenda hari ini adalah yang pertama akan menjelaskan tentang konsep dasar database, kemudian yang kedua adalah konsep relasional, yang ketiga adalah membuat objek database, 4 manipulasi data, dan 5 administering database. Yang pertama, konsep dasar database. Nah, database adalah suatu koleksi data yang terorganisir, yang biasanya disimpan dalam format elektronik yang membolehkan user untuk menginput, mengatur, dan mengambil data secara cepat. Nah, sebuah database sederhana itu mirip dengan seperti spreadsheet, di mana database itu memiliki kolom dan baris. Nah, bedanya database memudahkan user untuk menyimpan ribuan bahkan jutaan baris data dan kemudian mengakses informasinya secara lebih cepat dibandingkan daripada membaca suatu file spreadsheet. Nah, terus selanjutnya tables. Nah, sebuah table pada database adalah tabel yang berisikan kolom dan baris yang digunakan untuk menyimpan informasi suatu topik. Nah, setiap barisnya ini melambangkan record yang berisikan beberapa atribut sesuai dengan kolomnya. Ini ada contoh table di mana ada 4 atribut, yaitu ID karyawan, nama depan, nama belakang, dan departemen. Nah, ini adalah kolom dari tabelnya. Dan ini ada contoh barisnya, misalnya karyawan 021, nama depan Agung Wijaya, nama belakang Wijaya, departemen IT. Ini adalah contoh record dari database-nya itu. Nah, setiap baris itu adalah melambangkan setiap record yang terdapat pada database tersebut, pada tabel di database tersebut. Kemudian ada relational database. Nah, relational database ini adalah database yang berisikan sekumpulan tabel data yang kemudian diatur dengan yang memiliki model relasi dari setiap tabel tersebut. Nah, setiap tabel ini harus memiliki suatu kolom yang dijadikan sebagai primary key. Nah, ini untuk membedakan nilai unik dari setiap record atau setiap baris yang ada di dalam tabel tersebut. Nah, contohnya misalnya di ini sebuah database, ini contohnya ada tiga tabel. Tabel pertama tabel users, kemudian tabel tweets, dan following. Nah, di tabel users terdapat sebuah 4 atribut, yaitu full name, username, text, dan create ad. Nah, username ini kemudian dijadikan sebagai primary key, sebagai kolom unik yang nilai recordnya harus berbeda setiap record. Nah, kemudian dari tabel user ini direlasikan ke tabel tweets. Nah, di mana primary key dari username ini diimport sebagai foreign key di tabel tweets. Nah, itu seperti itulah contoh sederhana dari relational database. Kemudian secara singkat saja saya jelaskan tentang DBMS. Nah, DBMS adalah singkatan dari Database Management System, yaitu sistem pengorganisasian dan sistem pengolahan database pada komputer. Nah, DBMS ini adalah merupakan perangkat lunak yang dipakai untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. Nah, DBMS ini juga dapat digunakan untuk membantu dalam memelihara serta pengolahan data dalam jumlah yang besar. Nah, dengan penggunaan DBMS ini bertujuan untuk agar tidak menimbulkan kekacauan dan dapat dipakai oleh user sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya masuk ke konsep relasional. Nah, pertama adalah normalisasi database. Proses normalisasi adalah proses yang mencakup ketika kita membuat tabel di database, kemudian ketika kita juga membangun relasi antar tabel tersebut seperti yang sudah dijelasin tadi. Nah, dalam normalisasi ini ada 3 proses yang cukup sering digunakan. Nah, guna proses dari ini adalah untuk melakukan normalisasi sehingga
data-data yang terdapat di dalam database tidak redundan. Nah, 3 proses itu yang pertama adalah first normal form, di mana kita melakukan eliminasi dari grup atau kolom-kolom yang berulang. Kemudian second normal form, yaitu kita melakukan eliminasi data yang redundan dari tabel di database tersebut. Kemudian yang ketiga third normal form, yaitu mengeliminasi kolom yang tidak berkaitan dengan kolom key. Nah, keuntungan kita melakukan normalisasi ini adalah yang pertama, ini mengurangi biaya development dari development database tersebut. Kemudian memudahkan pembacaan dari tabel database sehingga mengurangi waktu dan biaya saat mendesain database. Dan kemudian untuk keuntungan dari normalisasi adalah mudah untuk dikembangkan. Maksudnya untuk extensibility dari database tersebut itu jauh lebih mudah ketika kita melakukan normalisasi dibandingkan dengan tidak. Nah, kemudian untuk menjelaskan relasi tadi ada namanya referential integrity. Nah, referential integrity ini adalah suatu konsep yang digunakan untuk memastikan relasi antar tabel pada database itu tetap tersinkronisasi bahkan saat dilakukan modifikasi data. Nah, referential integrity ini dapat digunakan untuk memastikan data-data yang clean dan dapat membantu kita dalam optimisasi environment di database-nya, serta dapat membantu untuk mendeteksi error. Nah, salah satu contoh dari penggunaan referential integrity ini adalah penggunaan constraint dari primary key dan foreign key pada tabel-tabel di database. Nah, primary key adalah seperti yang dijelaskan tadi, adalah kolom yang berisikan nilai unik. Nah, berfungsi sebagai identity atau atribut utama yang digunakan untuk membedakan setiap record yang ada pada tabel. Nah, sebuah tabel hanya boleh memiliki satu primary key dan kolom yang menjadi primary key tersebut tidak boleh berisi nol. Dan foreign key adalah kolom yang digunakan untuk merelasikan data dari dua tabel yang berbeda. Nah, kolom yang digunakan sebagai primary key pada suatu tabel itu dapat digunakan sebagai foreign key pada tabel yang lainnya. Tapi foreign key itu tidak mesti mereferensikan suatu primary key. Namun foreign key harus tetap mereferensikan kolom yang memiliki constraint unik pada tabel lain. Nah, ini adalah contoh dari struktur relasi dengan foreign key dan primary key. Nah, di sini misalnya kita lihat dari tabel produk ini, kemudian di mana dia memiliki key yang bernama produk subkategori ID ini yang diambil dari primary key dari tabel produk subkategori. Nah, itu adalah contoh dari relasi tabel database menggunakan primary key dan foreign key. Lanjut, kemudian kita ke agenda selanjutnya, membuat objek di database. Nah, yang pertama harus kita ketahui adalah tentang data type atau tipe data. Nah, data type adalah atribut yang digunakan untuk menspesifikasikan tipe data yang dapat disimpan oleh suatu objek atau suatu atribut atau suatu kolom. Dan juga tipe data ini memiliki informasi tentang ukuran informasi yang dapat disimpan oleh objek atau kolom tersebut. Nah, ada beragam macam dalam tipe data yang mungkin teman-teman juga udah tahu sebagian. Contohnya misalnya yang exact numerics itu adalah integer, ini seperti bit, decimal, numeric, ada big int, small int. Nah, kemudian untuk approximate numeric atau kita kenalnya bilangan desimal itu ada float, real,
Kemudian juga ada tipe data date and time, ada tipe data karakter string, ada tipe data Unicode character string, ada binary strings, dan juga beberapa tipe data lainnya. Nah, sekilas aja tentang buat data type yang exact numerik tadi. Nah, misalnya ini integer itu adalah data berjarak dari minus 2 sampai 2 miliar ini. Nah, ukuran dari datanya integer itu adalah di storage adalah 4 byte. Nah, untuk tipe data yang lain seperti date, time itu misalnya memiliki storage yaitu 8 byte. Nah, setiap data type ini memiliki jumlah ukuran storage yang berbeda-beda. Kemudian kita belajar untuk membuat table di database. Nah, untuk melakukan pembuatan table ini ada namanya DDL atau singkatan dari Data Definition Language atau juga Data Description Language. Nah, DDL ini adalah kumpulan-kumpulan perintah pada SQL untuk menggambarkan desain dari database secara menyeluruh. Nah, DDL ini dapat digunakan untuk membuat, mengubah, ataupun menghapus struktur atau definisi tipe data dari objek yang ada pada database. Nah, contoh perintah-perintah yang terdapat pada DDL ini adalah misalnya create yang digunakan untuk membuat tabel, kemudian mengubah, alter, dan menghapus, yaitu drop. Nah, objek-objek yang dapat dimodifikasi oleh DDL ini adalah database, table, view, index, atau prosedur, function, atau trigger. Ini adalah statement DDL yang umumnya digunakan. Ada use itu untuk mengganti konteks di database tersebut. Dan create, nah ini adalah perintah untuk membuat SQL server database object. Nah, dengan create kita bisa membuat table, membuat view, atau membuat suatu stored procedure. Nah, kemudian alter digunakan untuk mengubah objek yang sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian drop digunakan untuk menghilangkan atau menghapus objek dari database. Dan juga ada statement truncate, yaitu digunakan untuk menghapuskan baris dari suatu tabel, sehingga itu mengosongkan space yang digunakan dari row tersebut, baris tersebut. Nah, ini contohnya ketika kita melakukan statement create table. Contohnya ini create table sales product ID, integer, identity, primary key. Kita mengassign atribut product ID ini sebagai primary key. Kemudian name varchar 20, maksudnya adalah kemudian kolom berikutnya adalah kolom name yang dengan tipe data varchar yang dibatasi panjangnya adalah 20. Dan kemudian price decimal 0. Nah, artinya kolom selanjutnya adalah kolom price yang bernilai desimal dan boleh memiliki nilai yang 0 atau boleh memiliki nilai kosong. Nah, kemudian contohnya lagi kita adalah ada alter table sales product. Nah, sesuai definisinya tadi, alter itu digunakan untuk mengubah objek, memodifikasi objek database yang sudah ada sebelumnya. Nah, contohnya ini adalah alter table sales product add supplier integer not null. Maksudnya adalah kita memodifikasi table sales product untuk menambahkan
menambahkan atribut kolom supplier yang memiliki tipe data integer dan not null, artinya tidak boleh berisi kosong. Nah, kemudian setelah itu diberikan juga constraint default dari supplier ini adalah 1. Nilai defaultnya adalah 1. Kemudian ke jenis selanjutnya manipulate data. Nah, untuk memanipulasi data berbeda dengan membuat DDL tadi, digunakan adalah DML atau Data Manipulation Language. Nah, DML ini adalah sekumpulan elemen sintaks yang mirip dengan bahasa pemrograman komputer, yang dimana DML ini digunakan untuk memanipulasi data, misalnya memilih, memasukkan, menghapus, dan memperbarui data yang ada di dalam database. Nah, ini adalah statement DML yang umumnya digunakan. Ada contoh seperti teman-teman ketahui juga, contohnya ada select, insert, update, delete, and merge. Nah, setiap statement-statement ini memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing. Misalnya select ini untuk mengambil informasi record yang terdapat dari database sesuai dengan pengkondisian yang kita berikan. Nah, kemudian insert itu untuk menambahkan record baru ke dalam suatu tabel. Nah, kemudian untuk statement update itu digunakan untuk mengubah isi data dari record yang ada di dalam tabel. Kemudian delete untuk menghapus record yang ada di tabel tersebut. Nah, ini adalah contohnya, misalnya select. Nah, ini dia kemudian pemanggilannya select first name, last name, salary from employees where salary lebih besar sama dengan 50.000. Nah, ini maksudnya select, kita mengambil data dari kolom first name, last name, dan salary, dimana record tersebut diambil dari table employee. Nah, dimana yang kita ambil itu hanyalah yang memiliki salary, yang memiliki nilai atribut salary di atas 50.000. Nah, kita juga bisa menggunakan pengkondisian where lebih dari 1. Nah, kemudian perintah insert. Nih, contohnya adalah seperti untuk tadi, misalnya insert into employee. Nah, kemudian di dalam kurung adalah first name, last name, employee ID, department. Values itu mengikuti sesuai dari per atribut tersebut. Nah, sama juga selain select sama insert tadi, ada juga update. Contohnya ini adalah mengupdate employee set department sama dengan 4 where department is null. Maksudnya adalah mengupdate table employee, dan kemudian kita melakukan pengubahan di atribut department, dimana kita mengubah department menjadi 4, dimana department yang tadinya kosong itu kita ubah menjadi 4. Nah, kemudian untuk perintah delete, gampang saja, delete from employee where department sebenarnya accounting. Nah, artinya kita menghapus data dari tabel employee, di mana yang memiliki departemennya adalah accounting. Dan yang terakhir adalah administering database. Nah, di security dari database ini ada 4 macam, yaitu authentication, authorization, encryption, dan auditing. Nah, security ini adalah common term yang digunakan dalam security di database. Ada security plan, yaitu untuk mengidentifikasi user mana saja yang bisa melakukan suatu action pada suatu database. Kemudian ada access control yang memastikan dan membatasi siapa saja yang boleh mengakses dan apa saja yang boleh diakses di dalam database tersebut.
Kemudian roles itu memberikan permission terhadap user di database. Kemudian SQL injection yaitu penyerangan di mana malicious code itu dimasukkan ke dalam string yang nantinya dipas pada suatu instansi SQL server. Nah, ini contoh-contoh fixed server roles. Saya bulk admin. Itu dia fungsinya bisa melakukan bulk insert operation. Kemudian role DB creator bisa melakukan create, alter, drop atau merestore database. Kemudian disk admin bisa membuat, mengalter, dan drop disk file. Kemudian proses admin can kill a running SQL server process. Dan security admin itu memanage login pada server. Nah, kemudian selanjutnya ada server admin. Nah, dia bertugas untuk mengkonfigurasi setting dari servernya, termasuk setting up full text search dan juga menyeting dari setting down dari servernya. Dan setup admin itu mengkonfigurasi server link server atau extended store procedures dan start procedure. Dan role selanjutnya adalah sysadmin. Nah, ini dapat melakukan semua activity dalam instalasi SQL Server. Nah, kemudian selanjutnya ada roles dari database. Kalau tadi adalah roles dari server, ini adalah roles dari database. Misalnya DB access admin itu mengauthorize user yang dapat mengakses ke database. Kemudian DB backup operator ini membolehkan suatu user untuk melakukan backup, checkpoint, dan DBCC command, tapi tidak boleh melakukan restore. Dan DB data reader, nah ini membolehkan user untuk membaca semua data di database. Kemudian DB data writer, ini membolehkan suatu user untuk menuliskan semua data yang ada di database. Dan ada DDL admin. DDL admin ini dapat membolehkan user melakukan komen-komen dari data definition language seperti create, alter, drop, dan lain-lain. Kemudian juga ada DB deny data reader. Nah, ini membolehkan user untuk membaca suatu data dari semua tabel di database. Dan ada DB deny data writer, ini dapat membolehkan user untuk memblokir suatu user dari memodifikasi data yang ada di dalam database. Nah, kemudian ada DB owner, ini adalah role special yang memiliki semua permission di dalam database. Kemudian ada DB security admin. Ini membolehkan user untuk memanage database di level security, termasuk roles dan permission. Selanjutnya database backup. Database backup ini ada 3 macam. Pertama adalah full and partial database backup, dan transaction log backup for point in time recovery, dan backup locally or to the cloud. Nah, ini tipe dari backupnya ada 3 macam juga. Pertama, full backup. Nah, itu adalah backup yang berisikan semua data yang ada di database tersebut, termasuk file grupnya atau files, dan juga transaction log yang penting untuk di saat akan merecover semua data. Kemudian yang kedua adalah differential backup. Ini adalah backup yang berisikan data yang berisi hanya data yang sudah berganti saja dari
sejak dari differential based backup. Nah, kemudian ini ada yang terakhir adalah incremental backup atau transaction log. Nah, ini backup ini hanya berisikan data-data yang telah berganti semenjak dari backup terakhir, backup full terakhir atau backup incremental terakhir. Nah, kemudian yang terakhir ada database restore. Restore scenario sini yang pertama adalah complete database restore, di mana dilakukan restorasi untuk keseluruhan database. Kemudian file restore hanya melakukan restorasi dari suatu file atau file group di database. Kemudian ada juga namanya page restore, itu restores individual pages. Piecemeal restore, nah ini merestore database dalam beberapa tahap, mulai dari primary file group dan seterusnya. Kemudian restore recovery only. Nah, recovery only ini hanya merecover data yang sudah konsisten di database dan hanya ingin digunakan untuk dapat tersedia. Selanjutnya ada transaction log restore ini. Kemudian juga ada create mirror database dan create and maintain a standby server. Nah, teman-teman, saya rasa cukup itu aja buat materi dari pelatihan sertifikasi MTA yang bisa saya sampaikan hari ini. Nah, jangan lupa teman-teman buat mengisi formnya biar sebagai bukti absen dari pengajaran pelatihan ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau berpartisipasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.